balik lagi di NPB, Ngobrol Politik Bersama. Bareng kita, kelompok 5 dari kelas DAS 6 nih. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang menurut aku sih cukup berat ya untuk dibahas, tapi seru juga untuk dikulik bersama-sama. Tema kita hari ini adalah pemberontakan Aceh yang dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka, atau yang lebih sering kita kenal sebagai GAM. Wah, penasaran kan kayak gimana sih ceritanya? Kayak gimana sih kronologinya? Dan apa sih dampaknya bagi Indonesia? Bersama aku, Kala, dan didampingi oleh dua narasumber yang gak kalah keren, Kak Excel dan Kak Lea, serta teman-teman pendengar podcast NPB untuk bersama-sama mengupas terkait konflik ini. Oke. Sebelum kita masuk ke analisis, aku mau cerita dulu nih soal kronologinya. Pemberontakan Aceh sendiri dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau yang lebih sering kita kenal sebagai GAM, dimulai sejak tahun 1976. Saat itu, pendiri GAM atau Hasan Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh karena sudah kecewa dengan pemerintah pusat yang dianggap mengeksploitasi sumber daya alam Aceh tanpa memberikan kesejahteraan yang layak untuk masyarakatnya. Konflik ini berlangsung cukup lama, bahkan sampai lebih dari 30 tahun lamanya, dan baru mereda setelah penandatanganan perjanjian Helsinki yang terjadi pada tahun 2005. Yuk kita simak analisisnya. Halo Excel, boleh dijelaskan apa saja sih ancaman yang akan dihadapi oleh Indonesia dari konflik Aceh ini? Oke Kala, thank you buat kesempatannya. Di sini gue bakal ngejelasin tentang ancaman yang bakal didapat Indonesia dari pemberontakan GAM ini. Oke, konflik antara GAM dan pemerintah Indonesia ini pastinya menimbulkan ancaman yang serius. Mulai dari terganggunya keutuhan wilayah karena tuntutan kemerdekaan Aceh, situasi keamanan yang kacau, serta kerugian ekonomi akibat terganggunya investasi di sektor gas dan minyak. Rakyat sipil pastinya bakal banyak jadi korban di sini, dan Indonesia juga dikritik dunia karena dugaan pelanggaran HAM. Nah, kondisi ini turut memicu krisis kepercayaan terhadap pemerintah pusat kita. Oke, kita langsung lanjut ke poin selanjutnya aja. Jadi di sini gue bakal ngejelasin tentang tantangan apa aja sih yang dihadapi Indonesia pada masa terjadinya pemberontakan GAM ini. Oke, selama pemberontakan GAM ini, Indonesia pastinya menghadapi tantangan yang sangat besar banget nih. Seperti gangguan keamanan karena konflik bersenjata, terganggunya ekonomi terutama di sektor gas dan minyak, serta penderitaan warga sipil yang jadi korban kekerasan dan pengungsian. Pemerintah juga dikritik secara politik karena dianggap tak adil ke daerah, dan citra Indonesia di dunia memburuk akibat tuduhan pelanggaran HAM ini. Gitu, Kal. Wah, ternyata cukup berat ya tantangan yang akan dihadapi oleh rakyat Indonesia. Lalu Lea, bisa dijelaskan apa aja sih hambatan yang terjadi dalam mencegah atau menangani konflik Aceh ini? Hai, aku Lea di sini. Jadi aku akan menjelaskan mengenai hambatan yang terjadi dalam mengatasi Gerakan Aceh Merdeka or GAM. Jadi tuh yang paling utama tuh sebenarnya adalah ketidakpercayaan dan kekhawatiran. As we all know, kalau misalkan sebelum adanya gerakan GAM ini, mereka tuh awalnya merasa kayak kenapa sumber daya kita dieksploitasi habis-habisan oleh pemerintah, sementara kita itu hidup di dalam kemiskinan. Nah itu dia. Jadi masyarakat Aceh ini memiliki ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat, terutama terkait isu-isu yang seperti tadi aku bilang, eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, dan banyak kurangnya perhatian terhadap kebutuhan di Aceh. Sementara untuk pemerintah sendiri, mereka tuh sebenarnya sangat amat mencurigai gerakan GAM ini, karena gerakan GAM ini mereka curiga bahwa GAM ini tuh dibantu oleh negara lain. Nah, ini nanti yang akan aku bahas di next. Nah, jadi setelah ketidakpercayaan dan kecurigaan ini, yang kedua tuh ada pendekatan militeristik yang terlalu berlebihan.
Jadi di sini berhubungan juga sama tadi yang tentang bantuan dari luar negeri. Ini juga yang menjadi faktor utama dalam adanya gencatan daerah operasi militer. Nah, jadi pemerintah itu terlalu fokus buat pakai kekuatan militer, bukannya mereka mediasi atau apa, tapi mereka memberlakukan daerah operasi militer, dan itu tuh kurang lebih 9 tahun, di tahun 1989 sampai 1998. Dan ini tuh jadi memunculkan banyak pelanggaran HAM. Jadi ini bukan bikin GAM lemah, tapi malah bikin masyarakat simpati ke mereka. Jadi ini tuh semacam salah strategi gitu guys. Nah, terus ya ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan distribusi sumber daya. Nah, ini dia yang awal mula terjadinya gerakan GAM ini, karena pemerintah pusat itu dianggap cuma menguras kekayaan Aceh, sementara mereka sendiri hidup di dalam kemiskinan. Nah, selanjutnya, adakah gangguan dari luar negeri yang mendukung GAM? Of course, ada ternyata, dan ini tuh bantuannya bukan kaleng-kaleng guys. Oke, first, orang-orang dari GAM ini di pertengahan 1980-an berhasil memperoleh dukungan dari Libya melalui kebijakan Muammar Gaddafi yang mendukung gerakan nasionalis. Libya menyediakan tempat bagi para anggota GAM untuk menerima pelatihan militer. Diperkirakan antara 600 hingga 2000 pejuang GAM dilatih di Libya dari rentang tahun 1986 hingga 1989. Lalu saat itu juga Iran disebut memberikan dukungan serupa, meskipun detailnya juga kurang jelas guys. Nah, yang kedua itu ada penyeludupan senjata dan dukungan logistik. GAM itu menerima pasokan senjata dari berbagai sumber internasional, mencakup wilayah Thailand, Malaysia, dan Filipina Selatan, which is itu masih di daerah Asia juga. Lalu beberapa kelompok separatis dan gerakan Islam di kawasan Asia Tenggara seperti Patani di Thailand dan gerakan Islam Moro di Filipina disebut terlibat dalam penyediaan senjata dan pelatihan bagi GAM. Yang ketiga, basis operasi dan dukungan politik di Swedia. Swedia juga menjadi salah satu negara yang memberikan ruang bagi aktivitas politik GAM. Dan ini tuh 10 tahun, dari 1980 sampai 1990. Bahkan pemimpinnya GAM ini, Hasan Ditiro, itu tinggal di Swedia dan menjadikan Stockholm sebagai basis operasi luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional. Meskipun pemerintah Swedia itu mereka tuh secara tidak resmi mendukung GAM, tapi keberadaannya ini tuh udah menjadi bukti bahwa si GAM ini tinggal di negara tersebut diperbolehkan untuk menerima dukungan politik dari Swedia. Dan ini tuh benar-benar bikin ketegangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Swedia. Terus ini juga yang termasuk dalam Libya itu. Jadi itu untuk mencapai pusat pelatihan di Libya, para anggota GAM ini melalui jalur rekrutmen dan pelatihan internasional. Jadi para anggota GAM ini menempuh jalur-jalur internasional di negara Asia Tenggara tadi, kayak Malaysia, Thailand, South Philippines. Terus jalur-jalur ini itu benar memungkinkan para pejuang GAM untuk lolos dari pengawasan dan mendapatkan pelatihan dari luar negeri. Terus juga mereka terakhir nih, itu mereka dapat dukungan dari diaspora Aceh. Nah, komunitas diaspora Aceh itu di luar negeri, terutama di Malaysia dan Eropa, itu tuh ngasih dukungan moral dan finansial kepada GAM. Mereka membantu penggalangan dana dan menyuarakan perjuangan
GAM di forum-forum internasional. Jadi ini tuh semacam mereka promosiin, bukan promosiin sih, kayak more like open donation kali ya itu. Dan itu tuh disuarakan di koran-koran atau radio. Nah, jadi kayak begitu guys singkatnya. That's all. Thank you. Wah, lengkap banget ya pembahasannya. Jadi, itulah tadi obrolan santai kita tentang pemberontakan Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka. Semoga dengan adanya episode ini bisa menambah wawasan teman-teman semua terkait tentang konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Jangan lupa untuk selalu nantikan episode-episode selanjutnya di podcast NPB. Sampai jumpa!